Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam riset generasi muda. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan kami tim riset SMA IT Ihsanul Fikri dalam pelajaran riset. Dalam video kali ini, Bu Uki akan menayangkan tentang berbagai hal yang akan kita jelaskan pada hari ini. Nah, Bu Uki mau menjelaskan sedikit tentang riset, gitu ya. Riset itu diambil dari bahasa Inggris, research, artinya adalah penelitian. Nah, harapannya SMA IT Ihsanul Fikri kan punya jargon nih, jargonnya adalah Qur'ani, prestatif, kontributif. Harapannya ketika teman-teman nanti menjadi peneliti muda, teman-teman bisa menjadi peneliti yang Qur'ani dan prestatif seperti itu. Oke, selanjutnya di sini Bu Uki akan menjelaskan kembali, mungkin sudah dijelaskan oleh guru pengampu kalian masing-masing ya kemarin waktu pertemuan pertama. Nah, pertama-tama untuk alur kerja riset dalam kelas 10 ini kita akan membentuk kelompok. Nah, kita bikin kelompok nih 3-3. Setelah itu apa yang kita lakukan, Bu? Habis itu kita mencari ide penelitian. Nah, untuk MIPA, untuk sosial. Dan kami para pembimbing sudah menyediakan tema-tema yang akan kita bahas bersama. Setelah mencari ide penelitian, apa yang dilakukan? Yaitu adalah menulis proposal penelitian. Setelah menulis, apa yang kita lakukan? Melakukan kerja penelitian atau pembuatan produk, seperti itu. Nah, setelah kita penelitian nih, apa yang kita lakukan selanjutnya? Ya, tiada hasil tanpa laporan, seperti itu. Jadi setelah membuat produk kita harus membuat laporan kayak gitu, laporan penelitian. Setelah laporan ini selesai kita mengadakan pameran gitu ya. Jadi teman-teman semua adalah seorang peneliti, adalah seorang penemu, kelak akan menciptakan sebuah produk baru. Dan target tambahan ini ada challenge dari kami para pembimbing. Teman-teman setelah melakukan kegiatan riset ini bisa membuat target untuk wirausaha, untuk lomba dan untuk jurnal ilmiah seperti itu. Barangkali setelah ini teman-teman semua menjadi pengusaha. Mungkin kaget ya kenapa kok yang muncul di video ini adalah saya seperti itu ya, padahal pengajar di masing-masing kelas kan berbeda-beda. Nah, tak kenal maka kita kenalan ya. Jadi kita adalah tim riset, tim pengajar riset kelas 10, ada 3 orang. Yang pertama ada Pak Muhammad Nur Fariza SPD, biasa dipanggil Pak Fariza ya. Beliau itu juga selain mengajar riset, beliau mengajar matematika. Nah, tahun ini beliau diamanai untuk mengampu riset di kelas 10 IPA Ihwan. Nah, sementara itu yang kedua ada Bu Ririh Rubus Tianingrum SPD. Nah, beliau adalah guru bahasa Indonesia. Nah, beliau juga diamanahi untuk mengajar riset di kelas 10 IPS Ihwan dan Ahwat. Dan yang terakhir saya perkenalkan, nama saya Rizky Ageng Mardikawati. Teman-teman cukup memanggil saya Bu Uki kayak gitu ya. Nah, saya diamanahi untuk mengajar kelas 10 IPA Ahwat untuk risetnya, seperti itu. Nah, walaupun kami berasal dari berbagai macam disiplin ilmu dan bidangnya berbeda, harapannya kami selalu bisa memberikan yang terbaik untuk kalian, karena kita di sini sama-sama jiwanya peneliti, seperti itu ya. Jadi kita sama-sama belajar, teman-teman juga belajar, dan dari disiplin manapun, ini membuktikan bahwa semua orang bisa menjadi seorang peneliti. Mau dia backgroundnya bahasa Indonesia, backgroundnya matematika, fisika, biologi, semuanya adalah peneliti. Bahkan teman-teman yang suka sosiologi, geografi, ekonomi, semuanya pasti bisa menjadi seorang peneliti. Oke, dalam video kali ini kesempatannya Bu Uki ya. Nanti mungkin video berikutnya ada Pak Fariza dan ada Bu Riri juga. Nah, khusus video kali ini Bu Uki akan menanyakan 2 hal gitu ya. 2 hal apa saja? Yang pertama adalah sekilas tentang karya tulis ilmiah. Jadi kita belajar apa sih karya tulis ilmiah itu, tapi sekilas aja. Nah, yang kedua kita akan mencari ide penelitian. Nah, seperti apa sih mencari ide penelitian itu? Next. Oke, nah kita masuk ke bahasan yang pertama dan ini benar-benar sekilas teman-teman. Judulnya adalah sekilas tentang karya tulis ilmiah dan Bu Uki akan menjadikan benar-benar sekilas gitu. Next. Oke, apa sih karya tulis ilmiah itu? Nah, mungkin teman-teman pada bingung ya, atau malah biasa aja gitu ya. Kan biasanya di pelajaran Indonesia ada ya menulis karya tulis seperti itu. Nah, mungkin buat teman-teman yang dulunya ikut KIR atau kelompok ilmiah remaja waktu SMP, itu sudah tidak asing dengan kata-kata karya tulis ilmiah. Nah, kita cuma mau mengulang kembali ya pelajaran bahasa Indonesia kita dan pelajaran ekstrakurikuler bagi yang mengikuti ekstra KIR seperti itu. Nah, jadi secara definisi teman-teman, karya tulis ilmiah itu merupakan karya tulis yang memiliki sifat ilmiah dan memenuhi syarat keilmuan. Nah, jadi nggak sembarang ya yang bisa menjadi karya tulis ilmiah kayak gitu ya. Nah, karya tulis ilmiah ini sendiri memiliki beberapa syarat keilmuan. Apa saja sih Bu kayak gitu ya. Jadi syarat keilmuannya antara lain isi kajian berada pada lingkup pengetahuan ilmiah. Jadi bisa dikaji dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian selain itu
karya tulis ini menggunakan metode berpikir ilmiah yang logis dan sistematis. Jadi teman-teman jangan kaget nanti waktu kita menulis karya tulis itu banyak banget aturannya. Jadi kita harus bikin latar belakang, harus bikin rumusan masalah, harus bikin tujuan penelitian dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah karena semuanya adalah mudah seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah bersifat objektif. Maksudnya objektif apa Bu? Kita tidak memihak. Karena kita adalah peneliti, maka sikap kita adalah sikap yang adil. Kita sebagai seorang yang kemudian memandang sebuah permasalahan dengan cakrawala yang amat besar kayak gitu. Nah teman-teman berarti kalau dengan ciri-ciri seperti ini kayak cerpen, prosa, puisi, pantun, itu kira-kira masuk ke dalam kategori karya tulis ilmiah nggak? Iya, pinter. Enggak termasuk ya. Jadi karya tulis ilmiah itu tertentu dan sudah ada sistem bakunya. Sedangkan karya tulis yang lain itu sudah punya pakemnya masing-masing. Oke, next. Nah, di sini teman-teman kita akan mengenal berbagai macam jenis karya tulis ilmiah. Ada banyak sekali karya tulis dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya ada buku pelajaran. Nah, buku pelajaran ternyata masuk loh dalam karya tulis ilmiah. Iya, buku pelajaran yang kita pelajari setiap hari itu kan dia memiliki struktur tertentu ya. Ada babnya, ada temanya, kemudian ditulis dengan bahasa yang baik. Nggak mungkin kan dalam buku pelajaran itu menggunakan bahasa-bahasa yang alay, nggak ya. Kemudian yang kedua ada makalah gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang punya kakak kelas atau punya kakak kandung gitu ya, yang sudah kuliah, maka tidak akan asing dengan kata makalah karena setiap hari hidup mereka berjibun dengan makalah. Selanjutnya ada modul. Nah, modul ini biasanya teman-teman temukan di ruang praktikum gitu ya. Jadi di dalam modul itu sudah tersaji berbagai macam hal yang harus kita lakukan dan di situ lengkap tentang prosedur kerja. Selanjutnya ada diktat pelajaran. Nah, bedanya sama buku pelajaran apa? Nah, kalau diktat pelajaran ini lebih singkat teman-teman. Jadi biasanya berbentuk handout, cuman tipis kayak gitu ya, dan itu hanya berlaku untuk per bab seperti itu. Selanjutnya ada karya terjemahan. Nah, ini adalah karya-karya yang kemudian diterjemahkan, karya-karya asing yang kemudian masuk ke Indonesia dan bersifat ilmiah seperti itu. Dan yang terakhir ada artikel ilmiah. Di sini artikel ilmiah biasanya menyajikan tentang hasil-hasil penelitian yang relevan dan mutakhir yang terjadi di negara kita atau dalam sekitar kita atau dunia penelitian. Misalkan yang lagi mutakhir saat ini tentang apa sih obat dari COVID-19 kayak itu ya, kok nggak selesai-selesai, kok masih terus bertambah kasusnya setiap hari. Nah teman-teman mungkin bisa nanti mengadakan penelitian, kemudian bisa menulis artikel ilmiah gitu. Nah, yang akan kita pelajari ini termasuk dalam bagian artikel ilmiah, karena nanti hasil dari penelitian kita akan kita artikelkan, akan kita jurnalkan. Ya, syukur-syukur bisa masuk nasional, syukur-syukur lagi bisa masuk internasional. Optimis ya? Oke, next. Oke, bagian yang kedua, di sini Bu Ki akan menjelaskan tentang mencari ide hebat dalam penelitian. Nah, mungkin di antara kita pada bingung ya, kalau misalnya kemarin ya, kebanyakan kakak kelas kalian itu ketika diberi tantangan gitu ya, ayo bikin karya tulis kayak gitu. Kebanyakan dari mereka pasti berpikir, aduh Bu, mau nulis tentang apa ya, mau ide tentang apa ya, mau meneliti tentang apa. Jadi memang masalah apa namanya mencari ide ini adalah sesuatu yang krusial gitu ya, sesuatu yang penting dan tapi sekilas itu sederhana, tapi ternyata sulit untuk menemukannya. Nah di sini Bu Uki akan membagi menjadi dua topik ya. Menjadi dua topik, ada memunculkan ide individu, kemudian ada memunculkan ide kelompok kayak gitu ya. Karena mungkin pemikiran seseorang itu berbeda dengan pemikiran kelompok seperti itu. Next. Oke, yang pertama adalah memunculkan ide individu. Kalau menurut Bu Uki, memunculkan ide individu ini relatif lebih mudah ya. Untuk orang-orang yang suka berpikir ya, sudah suka mikir gitu ya, tapi bukan overthinking ya, apalagi insecure gitu ya. Jadi memunculkan ide individu itu bisa kita lakukan dengan berbagai macam. Nah di sini ada beberapa hal yang mungkin menjadi pemantik, bisa menjadi penyemangat teman-teman untuk memunculkan gimana sih bisa datang ide individu itu, gimana sih seorang diri kita, manusia biasa gitu ya, kok bisa nemu yang namanya ide penelitian. Oke teman-teman, yang pertama untuk memunculkan ide individu itu adalah identifikasi masalah. Maksudnya apa Bu? Maksudnya kita harus peka sebagai manusia, ada masalah apa sih di sekitar kita. Nah itu bisa jadi sebuah ide penelitian loh gitu ya. Misalkan apa sih ya masalah di sekitarku, apa sih masalah di Indonesia, apa sih masalah di bumi, dan mengapa sih perlu meneliti ini kayak gitu ya. Jadi kita berpikir, kita aktifkan sel-sel otak kita, gimana caranya sih ada masalah apa sih kayak gitu. Misalkan teman-teman yang kelas 11 kemarin ya, yang sekarang naik kelas 11 itu kemudian kita tantang untuk melihat permasalahan di Ihsanul Fikri. Nah ternyata mereka menemukan nih, wah di Ihsanul Fikri itu banyak banget limbah Bu kayak gitu ya. Nah itu kira-kira masalah atau peluang? Bisa jadi masalah, bisa jadi peluang kayak gitu, karena
itu adalah sesuatu yang kemudian jika kita olah bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti seperti itu. Jadi misalkan banyak limbah, terus kita apain gitu ya, limbahnya mau kita apain kayak itu. Nah itu bisa jadi penelitian. Gimana kalau kita bikin selai gitu misalkan, gimana kalau kita bikin plastik. Nah itu kan berarti kita secara tidak langsung kita berpikir terhadap masalah yang ada di sekitar kita. Mungkin juga misalnya sekarang seperti yang sudah Bu Uki ulas di awal gitu ya, permasalahan di Indonesia ini sedang COVID-19 kayak gitu ya. Nah COVID-19 ini agaknya kasusnya terus bertambah teman-teman, tapi kok ini ya orang-orang makin nggak aware gitu ya, makin nggak aware untuk memakai masker, untuk social distancing, untuk physical distancing, untuk mencuci tangan gitu ya. Nah sebagai seorang peneliti, sebagai seorang generasi muda yang kemudian memiliki kepedulian gitu ya, harusnya kita kemudian mengambil sisi gimana sih caranya biar orang-orang ini tetap menjaga social distancing meskipun kayaknya COVID-19 itu udah nggak trending. Nggak trending gimana? Padahal masih banyak korban yang berjatuhan. Nah teman-teman mungkin bisa bikin berbagai inovasi dari masalah ini, seperti itu. Next. Nah yang kedua teman-teman, untuk memunculkan ide individu itu kita merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Jadi kita nggak mungkin dong melakukan sesuatu tapi tanpa Oke, yang kedua teman-teman, kita itu dalam memunculkan ide individu adalah merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Oke, teman-teman kita adalah seorang musafir yang hidup di dunia itu tentu berjalan di dunia atau di bumi itu dengan tujuan. Gak mungkin seorang manusia itu dilahirkan tanpa tujuan. Bahkan Allah sendiri sudah menyebutkan ya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? Ya, ayat 30 ya, bahwa tidaklah kita itu manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini kayak gitu. Pasti ada tujuannya. Nah, sama dengan tujuan penciptaan kita, pasti dalam penelitian kita nggak mungkin dong meneliti gitu ya, meneliti suatu hal terus ditanya, "Kamu meneliti ini buat apa?" Pengen aja, nggak mungkin kan? Pasti ada tujuan yang ingin kita capai gitu ya. Nah, untuk memunculkan ide individu ini kita juga merumuskan tujuan yang ingin dicapai adalah salah satu caranya gitu ya. Misalkan kita berpikir nih, apa sih tujuan penelitian ini, manfaatnya apa sih, dampaknya apa sih kayak gitu. Misalkan kemarin itu kakak kelas kalian, kelas 11 itu ada yang kemudian ingin gitu ya, ingin menciptakan sebuah alat gitu ya, alat yang itu bisa mendeteksi COVID gitu ya, tapi secara cepat kayak gitu. Jadi mereka pengen bikin semacam detektor gitu ya, tapi ya belum berhasil juga sih. Tapi nggak apa-apa, karena tujuannya baik, yaitu biar bisa mengidentifikasi apakah ada orang yang terkena COVID atau tidak. Nah mereka berdasarkan itu mereka ingin membuat sebuah penelitian gitu ya. Jadi rumusan tujuannya yang ingin dicapai apa gitu. Atau mungkin teman-teman yang di bidang sosial ya, ingin membuat solusi gitu ya, solusi dari permasalahan gitu ya, permasalahan sosial gitu ya. Banyak di boarding itu banyak sekali anak-anak yang merasa insecure, enggak ya, merasa kayak pernah dibully kayak gitu ya. Jadi mereka bikin penelitian sosial, kenapa sih kok beberapa anak boarding itu bisa menjadi objek bulian kayak gitu ya. Jadi mereka bikin penelitian, tujuannya apa? Tujuan untuk menghilangkan bullying itu ya. Jadi mereka membuat sebuah penelitian agar bisa mendapatkan tujuan yang ingin mereka capai, yaitu untuk menghapuskan bullying di sekolah. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke poin ketiga untuk memunculkan ide individu. Nah, salah satunya adalah analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT gitu ya? Jadi SWOT ini ada 4 macam, ada strength atau kekuatan, ada weakness atau kelemahan, ada opportunities atau peluang, kemudian yang terakhir ada threat atau ancaman. Nah ini kita bisa analisis dari produk yang akan kita hasilkan. Misalkan kemarin bimbingannya Bu Riri ya, itu punya ide gitu ya, anak KIR punya ide mereka pengen bikin suatu vas bunga gitu ya, vas bunga yang itu bisa, kalau misalkan ada kebakaran, ketika vas bunganya dilempar, itu bisa memadamkan kebakaran seketika gitu ya. Nah, coba kita analisis SWOT dari produk yang akan dihasilkan, yaitu vas bunga anti kebakaran. Oke, jadi dari penelitian itu kayak gitu ya, dari produknya kan vas bunga ya, kita analisis yuk SWOT-nya seperti itu. Nah yang pertama dari segi strength atau kekuatan. Nah kekuatan dari vas bunga yang anti bakar tadi itu ya, ketika dilempar dia bisa memadamkan kebakaran, maka kekuatannya adalah vas bunga ini bukan hanya menjadi sebuah ornamen yang cantik dalam sebuah ruangan, tapi dia juga berguna, berdaya guna untuk memadamkan kebakaran. Nah bayangkan teman-teman, semua orang di Indonesia memiliki vas ini. Nah saya yakin kayak gitu ya, tidak mungkin ada kebakaran yang besar itu ya yang terjadi di Indonesia karena semua orang sudah memiliki vas ini. Jadi ketika kayaknya ada mau terpantik api atau mau
kayak ada api yang besar, orang-orang langsung auto lihat, wah ada vas bunga ini kayak itu, langsung dilempar dan berhentilah kebakaran itu, seperti itu kekuatannya. Jadi bisa jadi ini menjadi suatu produk yang belum ada di mana-mana seperti itu. Kemudian yang kedua, weakness-nya, kelemahannya. Nah, kelemahan dari produk ini apa kira-kira? Nah, kelemahannya adalah belum ada penelitian yang membahas tentang vas bunga ini, jadi masih minim. Kira-kira bisa berhasil nggak ya seperti itu ya? Jadi kelemahannya belum ada yang meneliti. Kemudian selanjutnya opportunities atau peluang. Nah, peluangnya sangat besar teman-teman. Kenapa? Karena justru karena di Indonesia ini belum ada, apalagi di dunia juga mungkin baru sedikit yang menyentuh tentang penelitian ini. Kalau ini kemudian menjadi sektor usaha atau penelitian, maka ia akan boom, dia akan menjadi suatu penelitian yang digadang-gadang oleh banyak orang gitu ya. Jadi penelitian yang belum ada itu akan selalu menjadi incaran para investor gitu ya. Jadi ini akan menjadi peluang yang sangat menyenangkan. Dan yang terakhir, threat atau ancaman gitu ya. Kita deg-degan gitu ya, deg-degan kira-kira penelitian ini berhasil nggak ya? Kan dalam penelitian itu tidak selalu berhasil, tapi ada juga peluang untuk kegagalan. Bisa jadi vas bunga ini kemudian ketika dilempar ya udah pecah gitu ya, tidak memadamkan apapun gitu ya, kecuali mungkin memadamkan kesedihan dalam hati kita. Oh enggak. Seperti itu ya. Jadi dalam menganalisis SWOT caranya seperti itu gitu ya, kita sediakan produknya, kira-kira produk ini SWOT-nya kayak gimana. Kalau kira-kira strength sama opportunities-nya ini lebih besar, kita bisa kembangkan penelitian itu. Tapi kemudian kalau weakness dan threat-nya ini ternyata mendominasi, ya kita pikir-pikir ulang gitu ya, mau melanjutkan penelitian ini atau tidak, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya nih teman-teman, untuk memunculkan ide individu, hal keempat yang harus kita ingat adalah kita harus optimis atau yakin akan kemampuan diri kita, kayak gitu ya. Nah, di sini hubungannya dengan kemampuan aktif otak kita untuk kreativitas gitu ya, kreatif dalam berpikir kayak gitu ya. Buki yakin masing-masing kita punya potensi dan setiap orang pasti memiliki ide dan inovasi, nggak mungkin seorang itu tidak memikirkan apapun gitu ya. Bahkan dalam Al-Quran, Allah itu memerintahkan kita untuk senantiasa berpikir gitu ya. Bahkan dalam keadaan duduk, berjalan, tidur kayak dia, kita senantiasa oleh Allah itu untuk diminta untuk berpikir, minimal berzikir seperti itu ya. Nah, salah satu zikirnya para akademisi, zikirnya para peneliti adalah mereka itu mensyukuri keadaan otak mereka yang sehat, mensyukuri kreativitas mereka yang ada dengan kemudian memunculkan ide-ide penelitian yang bermanfaat untuk dunia, seperti itu ya. Jadi kita mencari peluang apa sih kayak gitu ya yang bisa dipikirkan oleh kita gitu ya. Kita lagi jalan, kita nemu apa, oh ya itu kayak gitu. Jadi kita catat semua peristiwa-peristiwa penting dalam hidup kita, seperti itu. Next. Nah, ini teman-teman, ini cara yang paling mudah menurut Bu Uki, yaitu adalah mengamati benda. Nah, latihan mengamati benda ini bisa teman-teman lakukan di mana saja gitu ya. Misalkan ketika kita sodorkan sebuah pensil gitu ya, kira-kira apa sih yang bisa kita teliti dari sebuah pensil kayak gitu ya. Mungkin kita akan menciptakan pensil yang bisa bergerak sendiri, oh enggak. Atau kita ingin menciptakan pensil, kan biasanya itu kan pensil itu diraut ya, tapi pensil itu ketika patah dia bisa tumbuh sendiri gitu ya. Wah, ini ide penelitian yang lumayan gila, tapi bisa teman-teman lakukan gitu ya. Jadi kita mengamati sesuatu, kemudian kita mencari-cari gitu ya, kira-kira apa sih penelitian yang bisa kita ambil dari hal tersebut kayak gitu ya. Kemudian setelah mengamati teman-teman jangan cuma diamati doang kayak gitu ya. Mungkin teman-teman yang punya handphone mumpung lagi di rumah belum di boarding, karena di boarding nggak boleh bawa HP gitu ya. Teman-teman bisa mengambil gambarnya, memfotonya gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman suka menggambar, bisa dibikin sketnya, bisa digambar kayak gitu ya. Nanti tujuannya apa? Untuk kemudian kita pikirkan kembali ketika kita sudah tidak berada di dekat benda tersebut. Nah, menggambar ini juga bisa, dituliskan juga bisa. Selanjutnya barulah kita mengembangkannya menjadi sebuah penelitian. Nah, kira-kira penelitian apa sih yang bisa kita teliti dari mengamati benda tersebut kayak gitu. Next. Nah, nomor 5 adalah memberi waktu pada otak kayak gitu ya. Nah, teman-teman, otak manusia itu juga punya batas maksimumnya gitu ya. Tapi sebenarnya masih banyak banget ya yang belum termanfaatkan dari otak kita, karena otak kita itu adalah salah satu keajaiban Allah gitu ya, yang sangat luar biasa. Bahkan katanya nih Einstein yang konon katanya pinter banget itu gitu ya, jenius banget, itu baru menggunakan sepersekian persen dari otaknya kayak gitu ya. Nah, sebagai salah satu nikmat ya, cara bersyukur kita untuk mensyukuri nikmat otak kita, ya kita memberi waktu untuk otak kita untuk berpikir, tapi juga memberikan jeda agar dia bisa menata ulang apa yang harus dilakukannya untuk esok hari, seperti itu. Nah, teman-teman, manfaat dari memberi waktu pada otak ini adalah kita mendapatkan ide di atas batas minimal, memiliki cukup waktu untuk menindaklanjuti ide hingga menulis laporan karya tulis ilmiahnya, dan yang terakhir, tersedia cukup waktu untuk mengevaluasi hasil penelitian yang didapat kayak itu. Jadi
ketika kita meneliti itu nggak harus hari itu juga jadi, tapi kita memberi waktu pada otak kita untuk kemudian berpikir kira-kira jadi nggak ya, ditimbang nggak gitu ya, dilihat-lihat lagi seperti itu, apakah penelitian ini akan berhasil kayak gitu. Mungkin banyak banget ya dari kita yang tipenya berbeda-beda. Ada yang kemudian tipenya itu tertata dan rapi ya, misalnya kayak Bu Riri dan Pak Fahriza itu ya, mereka selalu merencanakan apa hal-hal yang akan dilakukan di esok hari. Tapi ada juga tipe deadliners kayak Bu Uki gitu ya. Biasanya besok mau presentasi malamnya baru bikin, atau bikin video ya barusan aja kayak gitu ya. Jadi tipe manusia beda-beda dan itu bisa diserahkan pada kalian. Tapi Bu Uki menyarankan agar teman-teman memiliki perencanaan waktu yang baik kayak gitu ya. Biar apa? Biar hidup kita itu tertata. Habis ini, habis ini, habis ini kayak gitu. Jadi begitu juga dengan penelitian. Penelitian itu nggak harus langsung selesai, tapi kita harus bersabar karena dalam penelitian itu banyak sekali stepnya seperti itu. Next. Nah, selanjutnya teman-teman, hal yang paling penting dalam memunculkan ide individu, kita jangan menjadi orang yang egois atau orang yang merasa pintar sendiri kayak gitu. Kenapa? Karena setiap manusia itu pasti butuh teman. Teman-teman juga nggak mau kan masuk surga sendirian gitu ya. Jadi kita itu sebagai insan gitu ya, sebagai makhluk sosial, kita harus mau menerima masukan dari teman kita. Misalkan nih kita punya suatu ide gitu ya, idenya agak freak gitu ya, agak aneh gitu ya, tapi kita berani kemudian nge-share pada teman kita. Atau minimal pada guru pembimbing kita gitu ya. Kemudian suatu hari ngechat Bu Riri, ngechat Bu Uki atau Pak Fahriza gitu ya, menanyakan, saya punya ide seperti ini, kira-kira gimana gitu ya. Nah, insya Allah kami akan dengan senang hati memberikan masukan pada kalian kayak gitu ya. Kalian juga jangan ragu untuk kemudian bertanya pada teman kalian, kira-kira COVID ini bisa sembuh nggak ya kalau kita cuma minum ini kayak gitu ya. Jadi kita nggak apa-apa, kita cerita aja, dibilang aneh, dibilang gimana-gimana nggak masalah gitu ya. Yang penting kita mau kemudian meng-share hasil pemikiran kita, tujuannya untuk mendapatkan masukan agar kita menjadi insan yang lebih baik lagi dan penelitian kita menjadi lebih sempurna seperti itu. Next. Oke, itu tadi tips-tips untuk memunculkan ide secara individu ya. Nah, sekarang kita selanjutnya ke ide kelompok gitu ya. Mengapa memunculkan ide kelompok itu perlu pembahasan sendiri? Karena biasanya nih, kalau misalnya kita lagi berkelompok itu, kita makin nemu ide apa makin buntu? Ya, beda-beda ya. Untuk kelompok yang dinamis atau kelompok yang terbuka, biasanya mereka akan mudah sekali menerima masukan dan menerima pendapat dari anggota mereka, seperti itu. Tapi bagi yang kemudian egonya tinggi, masing-masing ingin menang sendiri kayak gitu ya, yaitu nggak jadi-jadi hasil penelitiannya. Nah, apalagi di pelajaran kali ini kami bertiga menantang kalian untuk membuat ide secara berkelompok itu ya. Bisa jadi lebih mudah, bisa jadi lebih sulit. Nah, agar tidak sulit, mari kita simak bagaimana cara memunculkan ide secara berkelompok. Oke, teman-teman. Yang pertama adalah mempraktikkan brainstorming. Brain itu otak, storming itu apa? Badai. Jadi badai otak. Enggak ya. Jadi maksudnya apa? Brainstorming di sini adalah kita harus memilih satu pemimpin diskusi untuk kemudian memberikan pemantik gitu ya. Jadi misalkan kita akan berdiskusi tentang suatu hal. Misalkan di IF ini banyak sekali kertas yang bertebaran gitu ya. Kemudian ada sebuah kelompok diskusi 5 orang, kemudian ada yang memantik kayak gitu ya. Teman-temanku, di IF ini banyak sekali kertas-kertas yang bertebaran. Guru-guru sering pakai ulangan, murid-murid sering pakai buku. Tapi setelah digunakan kertas itu kemudian dicampakkan begitu saja. Kira-kira penelitian apa ya yang bisa kita teliti dari kertas ini? Nah, itu contoh untuk memunculkan brainstorming. Nah, ketika ada seorang yang memantik seperti itu, pasti teman-teman yang lainnya mikirkan, iya ya, buat apa ya? Aku tahu buat bungkus nasi. Oh, ada juga yang kita bikin ini yuk, bikin bubur kertas, kemudian kita bentuk menjadi berbagai macam bentuk-bentuk yang lucu-lucu seperti itu. Nah, itu contoh dari mempraktikkan brainstorming. Kemudian step selanjutnya itu adalah biarkan semua anggota aktif gitu ya dalam menyampaikan ide gitu ya. Seorang pemantik diskusi atau pemimpin diskusi itu layaknya itu harus mempersilahkan semua anggotanya untuk aktif turut berdiskusi kayak gitu ya. Pun ketika ada yang mager atau yang nggak pengen ngasih masukan, ya harus kita paksa gitu ya. Ayo kamu idenya apa? Minimal ngomong 1-2 kalimat. Nah, itu juga termasuk ide. Kemudian semua gagasan yang sudah disampaikan oleh anggota kita tulis dan kemudian kita diskusikan untuk menentukan satu topik apa yang akan kita angkat untuk riset ini, seperti itu. Itu kan namanya brainstorming. Nah, brainstorming ini juga bisa diawali dengan menyetel sebuah video atau sebuah permasalahan gitu ya. Jadi insya Allah anggotanya akan berpikir kira-kira apa sih yang akan kita lakukan atas permasalahan itu. Oke, next. Nah, yang kedua adalah menyampaikan informasi penting. Nah, ini penting banget dalam berkelompok teman-teman agar kemudian
kumpul-kumpul kita itu berfaedah dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Hendaknya sebelum kita melakukan suatu diskusi, masing-masing anggota kelompok itu sudah menyiapkan bahan diskusi, sudah mencari, minimal udah searching gitu ya. Misalkan PR-nya itu mencari tentang penelitian kulit semangka gitu ya. Kulit semangka kira-kira bisa dibikin apa ya? Nah, teman-teman besok Kamis kita kumpul yuk untuk membahas riset kita. Riset kita itu tentang kulit semangka. Nah, masing-masing anggotanya harus kemudian dari rumah itu searching dulu. Kira-kira penelitian apa sih yang belum ada tentang kulit semangka? Nah, dari situ kemudian ketika bertemu muncullah ide-ide, jadi apa ya? Lebih lancar gitu ya, lebih tek dalam kemudian berdiskusi karena masing-masing orang sudah memiliki bahan. Insya Allah kan lebih mudah. Next. Nah, ini menggunakan pemandu kayak gitu ya. Nah, pemandu di sini nggak harus guru kayak gitu ya. Tapi kalau kalian di rumah, misalkan kalian mau bikin chat di room Zoom seperti ya, bikin room Zoom untuk berdiskusi dengan kelompoknya meskipun anggotanya cuma 3 atau video call. Nah, dalam video call itu kemudian kalian memanggil salah satu pemandu. Bisa jadi ketua kelas, bisa jadi kakak kelas, bisa jadi juga pembimbing riset kalian kayak gitu ya. Nah, tugas pemandu di sini adalah memastikan jalannya acara diskusi itu berjalan dengan lancar kayak gitu ya. Pemandu akan membuat jalannya diskusi berjalan lebih lancar dan setiap anggotanya tidak sungkan untuk menyampaikan gagasan gitu ya. Jadi pemandu ini juga bisa dipilih dari salah satu seorang kalian gitu ya. Jadi kayak pemimpin tadi ya. Jadi pemandu ini akan kemudian membuat diskusinya itu nggak merembet kemana-mana. Misalkan kita lagi ngomongin tentang kulit semangka tadi ya, terus tiba-tiba salah satu anggota kita malah ngomongin, tahu nggak artis itu tuh habis ini loh kayak gitu. Nah, nanti bahasanya jadi melebar kemana-mana ya, malah bahas artis gitu ya. Padahal kita awalnya mau bahas tentang penelitian. Tugas dari pemandu adalah mengembalikan topik diskusi ke jalan yang benar gitu ya. Jadi boleh sih kita refreshing sambil ngomongin yang lain, tapi pemandu ini kemudian berfungsi atau bertugas untuk mengembalikan diskusi ke topik awal seperti itu. Nah, kita kan tadi mau bahas kulit semangka gitu ya, jadi seperti itu. Ya, selanjutnya. Nggak apa-apa. Oh ya, oh gini. Iya. Wes. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk memunculkan ide kelompok kita harus meninggalkan pikiran negatif atau negatif thinking kayak gitu ya. Jadi yang namanya berkelompok itu kita bersama-sama ya. Kalau bahasa ukhuwah Islamiyahnya tuh kita tuh berjamaah gitu. Nah, kita harus selalu menciptakan lingkungan positif ketika kita berdiskusi gitu ya. Tinggalkan sekat-sekat negatif yang ada dalam pikiran kita. Dia itu gini. Kita tinggalkan semua itu, kita adalah tim, di sini kita bekerja bareng-bareng kayak gitu ya. Dan ketika teman-teman kita memberikan suatu masukan atau memberikan saran, kita harus kemudian open kayak gitu ya. Mau menerima masukan yang diberikan oleh teman-teman kita kayak gitu ya. Kita harus husnudon, positive thinking gitu ya. Kemudian kita harus menghargai pendapat orang lain. Bu Uki yakin gitu ya, kalau masing-masing anggota itu sudah legowo, sudah kemudian mengkosongkan diri gitu ya, maksudnya menjadi pribadi gelas setengah gitu ya. Nah, filosofi gelas setengah itu maksudnya apa? Airnya itu terisi setengah dalam gelas itu, artinya kita punya sesuatu tapi kita juga mau menerima sesuatu kayak gitu ya. Jadi dalam diskusi itu insya Allah tidak akan berjalan alot dan semuanya akan berjalan lebih lancar seperti itu. Next. Nah, yang kelima adalah keaktifan peserta diskusi gitu ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman menjadi seorang pemimpin diskusi, pastikan teman-teman menjadi seorang yang vokal dan mampu merangkul anggota kelompoknya. Jadi seorang pemimpin itu kan berat ya, bahkan termasuk dalam ini ya, 7 orang gitu ya, 7 golongan yang kemudian akan mendapatkan naungan di hari akhir nanti gitu ya, ketika tidak ada naungan lagi. Kenapa? Karena tugas pemimpin itu penting banget teman-teman, susah gitu ya. Jadi kalau kita jadi pemimpin, gimana caranya kita bisa adil gitu ya, bisa adil sama anggota kita, gimana kita di situ itu kita mimpin diskusi tapi kita nggak jadi dominan gitu ya. Kita memberikan kesempatan untuk masing-masing orang memberikan ide. Aku punya ide tentang vas bunga, tapi kayaknya ide ini lebih bagus deh, kayak ini ya. Kita harus kemudian open ya, nggak kemudian jangan ideku aja, ideku lebih bagus daripada ide kamu gitu, nggak boleh seperti itu ya. Tapi kita harus mendengarkan semua masukan dari teman gitu. Nah, apabila kita posisinya anggota gitu ya, jangan menjadi anggota yang kemudian diem aja, ditanya apa idenya, manut, mau ide apa, terserah gitu ya. Nah, jangan seperti itu ya teman-teman. Ciri-ciri siswi SMA ITI Islal Fikri itu mereka adalah Qurani, prestatif, kontributif, nggak ada yang nggak aktif. Di IF ini semuanya aktif. Jadi pastikan teman-teman maksimalkan semua potensi yang ada dalam diri kalian untuk memberikan hal yang terbaik dalam diskusi seperti itu. Selanjutnya, nah ini sama seperti yang lalu ya,
belajar menghargai pendapat orang lain gitu ya. Jadi dalam hidup bersama-sama itu kita nggak mungkin kemudian egois menjadi diri sendiri, tapi yang superior itu nggak mungkin ya. Tapi kita harus melihat teman kita, kondisi teman kita gitu ya. Jadilah pendengar yang baik saat teman kita menyampaikan pendapat. Jangan sekali-kali kemudian menyela pendapatnya gitu ya. Misalkan teman kita nih lagi serius menyampaikan suatu hal, saya punya ide gitu ya. Idenya apa? Idenya gimana kalau kita bikin kaos kaki anti air. Kenapa? Karena ahwat-ahwat Ihsanul Fikri itu biasanya mereka kesusahan ketika musim hujan tiba. Kenapa? Dikit-dikit ganti kaos kaki. Nah, kita bikin kaos kaki anti air, gimana caranya? Terus belum selesai ngomong tiba-tiba diserobot. Oh, nggak usah itu idenya nggak bagus gitu, nggak seperti itu ya. Jadi kita harus mendengarkan semua ide teman kita dengan baik. Ya, selanjutnya, nah ini yang penting teman-teman ya, mencatat hasil diskusi dan membagi tugas. Karena ada banyak sekali orang, pasti ada banyak sekali ide gitu ya, bertebaran. Dan ide-ide itu teman-teman semuanya adalah mutiara, dan mutiara itu harus dicatat. Barangkali kita tidak bisa mewujudkan hari ini, karena kita harus memilih satu topik diskusi, tapi barangkali besok kita ikut lomba, kita butuh ide lagi, kita tinggal buka lagi catatan kita. Oh ini nih ada ide yang belum terrealisasi kayak itu, gimana kalau kita realisasikan itu. Atau mungkin setelah lulus dari Ihsanul Fikri, teman-teman kemudian kuliah bingung dengan topik skripsi gitu ya. Kemudian ingat, dulu waktu kelas 10 pelajarannya Bu Uki, Bu Riri dan Pak Fariza, aku disuruh nyari ide. Dan di situ aku itu sama teman-teman sekelompok punya ide sampai 1 buku. Wow, teman-teman tinggal buka catatan dari idenya itu, kemudian memilih salah satu. Mudah banget kan kayak gitu, seperti itu. Dan pastikan teman-teman hasil diskusi kita itu selain bermanfaat di dunia juga bermanfaat untuk akhirat kita, seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada bagian ini ya, ini cara singkat gitu ya, bagaimana kita melakukan penelitian, make an observation, kita mengadakan suatu observasi, pengamatan ya, kemudian kita ask a question, kita bertanya-tanya kira-kira apa ya, gitu ya. Kemudian make a hypothesis, kita membuat sebuah hipotesis, conduct your experiment, membuat eksperimen atau penelitian, kemudian report your result. Jadi kayak tadi ya yang di awal gitu ya, kita melaporkan hasil penelitian kita, dan yang terakhir draw conclusion. Jadi kita memberikan kesimpulan dari hasil penelitian kita gitu. Ini adalah skema untuk menulis karya tulis seperti itu. Next. Nah, di sini terakhir kayak gitu ya, Bu Uki cuma mau mengingatkan gitu ya, ada project riset untuk kalian. Mungkin ada yang kepo dengan kelas lain. Nah, di sini Bu Uki sampaikan gitu ya, karena sekolah kita pada tahun ini akan mencoba ya menuju sekolah yang adiwiyata. Maksudnya adiwiyata itu apa? Aduh panjang ceritanya ya. Intinya itu sekolah berbasis lingkungan gitu ya. Kita pengen memanfaatkan segala hal yang ada gitu ya di Ihsanul Fikri untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Di sini kemudian sudah dibikin topik masing-masing ya. Untuk 10 IPA 1 ada limbah cangkang telur, IPA 2 ada minyak jelantah, IPA 3 limbah salak kulit, IPA 4 ekoprint, IPA 5 limbah buah, IPA 6 limbah daun, IPS 1 limbah elektronik, IPS 2 limbah kayu, IPS 3 limbah kertas, dan yang terakhir IPS 4 adalah limbah plastik. Nah, mungkin sebelum kemudian pembimbing kalian memberikan tugas untuk membuat ide penelitian, dari sekarang kalian sudah bisa mulai mencari-cari gitu ya. Dari tadi ya, tadi kan sudah Bu Uki kasih tips gitu ya, bagaimana cara memunculkan ide pribadi maupun kelompok. Kemudian kalian mulai berpikir sempit gitu ya, ini adalah penelitianku, kira-kira aku mau bikin apa sih kayak gitu ya. Next. Oke teman-teman, ini adalah secara singkat ya tentang karya tulis ilmiah kerangkanya. Nah ini rencana kita itu Juli dan Agustus kita sudah menulis bab 1. Bab 1 ini pendahuluan teman-teman, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian di bulan September dan Oktober harapannya teman-teman sudah balik ke Ihsanul Fikri. Di sini kita akan menulis bab 2. Bab 2 adalah telaah pustaka. Di dalamnya ada landasan teori dan ada kajian pustaka. Sedangkan di bulan November sampai Desember kita akan berikhtiar untuk membuat bab 3, yaitu metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, dan prosedur penelitian. Nah ini bab 1, bab 2, bab 3 ini kita namakan proposal penelitian. Kenapa dinamakan proposal penelitian? Karena ini baru hipotesis kita, baru pengajuan kita, baru caranya, istilah mudahnya itu baru kayak pemikiran kita gitu ya. Kita belum melakukan penelitian, kita nggak tahu bakalan terjadi atau enggak, kita nggak tahu bakalan berhasil atau enggak, tapi kita berani mencoba. Itu namanya proposal penelitian. Nah setelah proposal ini selesai, kita akan membuat penelitian, rencananya nanti di semester 2 ya. Di semester 2 itu kita akan melakukan penelitian dan akan memberikan hasil penelitian, yaitu bab 4 dan bab 5. Nah nanti untuk penjelasan lebih lanjut tentang struktur karya ilmiah akan dijelaskan di video berikutnya.
Bisa jadi disampaikan oleh Bu Uki, bisa jadi oleh Bu Riri atau Pak Fariza seperti itu. Next. Nah, ini dokumentasi ya beberapa kegiatan riset gitu ya. Ini membuat pewarna alami gitu ya. Kakak-kakak kelas kalian yang sekarang sudah lulus, teman-teman semesta gitu ya, membuat penelitian tentang pewarna alami seperti itu. Kemudian yang bawah itu, nah ini salah satu manfaat dari mengikuti kegiatan riset ya, kita bisa ikut lomba. Nah ini kemarin yang sekarang kelas 12, tahun kemarin itu mereka ikut lomba dan alhamdulillah masuk 10 besar gitu ya. Jadi selain jalan-jalan, dapat ilmu, dapat banyak hal seperti itu ya. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Next. Ini juga penelitian dari kakak kelas kalian yang di atas itu ada gambar tikus ya. Gambar tikus itu mereka membuat ini ya, semacam pertolongan pertama dari kulit semangka. Untuk apa Bu? Untuk luka bakar gitu. Nah, kenapa ada tikus? Karena untuk uji coba luka bakar kita perlu ada sesuatu untuk kita terapkan gitu ya. Kira-kira hasil penelitian kita itu berhasil apa enggak gitu. Yang di bawah itu yang sekarang kelas 12 itu ya. Mereka membuat yang tadi sudah Bu Uki ceritakan di awal kayak gitu ya. Mereka membuat cairan gitu ya untuk membasmi rayap. Dari apa Bu? Dari limbah kulit salak. Karena kalian tahu di IF itu sekali ada misalnya menunya salak nih di dapur, wah banyak banget kan limbah salaknya gitu ya, limbah kulit salaknya. Nah mereka membuat itu semua dan menjadikannya sebagai produk. Nah alhamdulillah yang bawah juga kemarin ini ya diikutkan lomba gitu ya dan mendapatkan 10 besar seperti itu, presentasi dan jalan-jalan. Tapi karena lagi pandemi gitu ya, jadi mereka presentasinya di rumah aja gitu ya, jadi via video dan via Zoom seperti itu. Next. Nah, akhir Desember tahun 2019 kemarin, Bu Uki, Bu Riri dan Bu Surati ya, Bu Surati adalah guru yang bidang penelitian juga, tapi tahun ini beliau diamanai di kewirausahaan gitu ya. Kita sinergi ya sama-sama, kita mengunjungi pameran penelitian ya di LIPI. Nah ini beberapa produk penelitian bisa teman-teman lihat kayak ya. Nanti mungkin detailnya waktu kita sudah di IF saja ya. Next. Nah ini pameran tapi yang dari luar negeri. Lihat tuh masih kecil-kecil tapi mereka sudah punya ide penelitian yang banyak kayak ya. Masya Allah ya. Kalau mereka saja bisa, tentu teman-teman lebih bisa seperti itu. Oke, next. Oke, sekian video hari ini gitu ya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa menangkap apa yang kemudian Bu Uki sampaikan gitu ya. Dan terakhir, selamat menemukan ide hebat karena semua kalian adalah pribadi hebat dan peneliti yang luar biasa. Salam Qur'ani, prestatif dan kontributif. Bu Uki tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.